Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan muslimin muslimat dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membahas tentang suatu amalan yang dipercekcokkan. Umpamanya golongan A dan golongan B cekcok suatu amalan ibadah. Umpamanya golongan A sangat menyukai ibadah ini, ya. Menurut golongan A, ibadah ini bagus, berpahala, bahkan kadang-kadang dikatakan sunnah. Tetapi golongan A juga mengakui bahwa ini bukan ibadah wajib, ya. Jadi bisa ditinggalkan. Nah, golongan B sebaliknya menuduh bahwa perbuatan golongan A itu bukan ibadah, tetapi perbuatan musyrik, yaitu mencampurkan keimanan dan kesyirikan, ya. Jadi tuduhan B itu perbuatan golongan A itu perbuatan musyrik, tetapi golongan A tak terima. Akhirnya terjadi percekcokan, sama-sama kuat, ya. Maka jika terjadi suatu amalan yang dipercekcokan atau dipersengketakan antara dua golongan, umpamanya golongan A dan B. Misalnya golongan A membuat amalan dalam konteks peribadahan, lalu golongan B menuduh bahwa golongan A berbuat bid'ah yang menyesatkan dan telah berbuat kemusyrikan. Maka terjadilah perbedaan pendapat yang tajam, ya. Golongan A terasa terusik oleh golongan B yang hendaknya ini menurut golongan A, ya. Hendaknya kita ini harus saling menerima dan menghargai suatu perbedaan dan keyakinan, bukannya menghujat atau penghujatan terhadap golongan yang lain, karena masing-masing pun punya dalil, punya guru, punya ulama. Nah, kita saling menghargai saja, itu menurut pendapat golongan A. Jadi jangan saling usil. Sedangkan menurut golongan B, kita ini cuma mengingatkan bahwa perbuatan Anda itu musyrik. Nah, maka untuk penyelesaian ini kita harus tenang saja, damai saja, tidak usah bertengkar, ya. Jadi saya sebagai pemikir memberikan solusi. Biarkanlah waktu terus berlalu sampai waktu yang telah dijanjikan Allah datang, ya. Sampai waktu yang dijanjikan Allah datang. Dan Allah sendiri yang memutuskan perkara perselisihan itu. Maka kemungkinan akan terdapat dua alternatif dari dua pendapat itu. Jika pendapat golongan A benar, maka beruntunglah golongan A. Ibadah mereka tidak sia-sia. Ibadah mereka disukai Allah dan diridhoi Allah. Maka golongan B ternyata hanya pecundang yang suka usil sama golongan yang lain. Tetapi sebaliknya, jika golongan B yang benar, yang mengatakan perbuatan golongan A itu adalah musyrik, maka hancurlah seluruh harapan, seluruh amal ibadah. Seluruh amal ibadahnya akan dihapus, dilenyapkan, sholatnya, puasanya, sodakonya, semuanya dihapus karena telah berbuat kemusyrikan. Nah, itu. Padahal perbuatan mereka itu bukan wajib, ya. Jadi jika golongan A benar, maka beruntunglah golongan A, ya. Jika golongan A benar, beruntunglah golongan A. Allah meridhoinya, bahkan mendapat pahala, gitu. Jadi si golongan B itu cuma pecundang yang suka menuduh amalan orang lain. Nah, sebaliknya, jika golongan B benar bahwa itu perbuatan musyrik yang dituduhkan ke golongan A, maka celaka besarlah golongan A. Seluruh amalnya akan dihapus, ibadahnya dihapus, ya. Dan menjadilah orang-orang yang rugi. Mari saya bacakan ayatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatanna
amaluka wala takunanna minal khosirin. Ini surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ini diwahyukan kepadamu, yang menerima wahyu itu adalah Nabi, dan mu-nya itu Nabi Muhammad. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ilaika wa ilal ladina min qablika, dan orang-orang sebelummu, maksudnya nabi-nabi sebelummu, karena ini wahyu. Wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan, dalam kurung Allah ya, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Nah, jadi jika Nabi Muhammad saja atau nabi-nabi yang lainnya melakukan kemusyrikan, maka akan dihapus amalnya. Nah, dan kita baca lagi surat Al-An'am ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi di dalam surat Az-Zumar 65 dan surat Al-An'am ayat 88 itu mengenai musyrik dan perbuatan musyrik, yaitu akibat melakukan musyrik seluruh amalnya dihapus. Maka jika kita timang-timang, ya, karena ini suatu percekcokan dalam ibadah, ya, jika kita keras kepala, masih banyak amalan-amalan lain yang tidak dipercekcokan, masih banyak amal-amalan lain yang tidak dipercekcokan, ya. Baik golongan A dan golongan B itu sepakat, seperti tahajud, mereka tidak percekcokan. Puasa sunat tidak percekcokan. Sedekah tidak percekcokan. Masih banyak amalan lain daripada amal-amalan yang dipercekcokan. Maka Imam Syafi'i itu, ya, imam besar itu, jika ada amalan yang dipercekcokan, Imam Syafi'i itu menghindari. Nah, itu selanjutnya terserah Anda pertimbangannya. Mau berjalan terserah jika Anda sangat menyukai, karena nanti Allah yang menentukan. Tetapi jika Anda pertimbangkan ke masa depan, hidup ini untuk mencari selamat, maka itu terserah Anda. Mau mengikuti B atau gimana? Atau mengikuti seperti Imam Syafi'i, apabila ada amalan yang dipercekcokan, Imam Syafi'i itu menghindari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.